Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kehadiran King Ruo, King Yan dan Hai Zongwu membuat suasana di tempat itu begitu hidup. King Jiating yang tidak menyangka melihat ketiga sosok tersebut akan kembali dalam waktu yang sangat cepat tidak henti-hentinya tersenyum lebar. Seng Su Nianging, terima kasih sudah membantu Yan hamba benar-benar tidak dapat membalas budi ini, selain memberikan nyawa ini, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Membantu kalian adalah kewajibanku. Ingat sesama saudara tidak ada istilah seperti itu, ucap King Ruo dengan serius. Terima kasih, Seng Su Nianxing, ucapnya dengan hormat. Jiating, Yan, maaf aku tidak bisa berlama-lama, ucap King Ruo dengan serius membuat King Jiating dan King Yan begitu terkejut. Seng Su Nianging, apakah ini, ucap King Yan dengan ragu. Yan, masalah di tempat ini sudah selesai. Adapun sisanya aku serahkan pada kalian. Namun sebelum pergi aku ingin mengingatkan bahwa pihak kekaisaran sudah mengetahui hal ini dan aku ingin kalian mengantisipasi hal tersebut, ucap King Ruo dengan serius. Maksud Seng Su Nianxing? Tanya King Jiating dengan serius. Pada saat aku berada di istana terlarang kekaisaran, aku melihat utusan dari kerajaan Hai. Aku yakin Wang Lingchen pasti sudah dapat menyimpulkan masalah ini, jawab King Ruo. Lalu, Seng Su Nianxing, apa yang harus kami lakukan? Ada 3 pilihan, pertama meninggalkan kota, kedua tetap tinggal di kota ini akan tetapi kalian harus dapat memberikan alasan mengenai hubungan kalian dengan klan King, terutama Yan, lalu yang terakhir, tetap tinggal di tempat ini. Namun tanpa berinteraksi dengan kota penduduk kota ini, aku akan membantu menyegel tempat ini, ucap King Ruo. Baik, Seng Su Nianging, kami akan mempertimbangkan ketiga pilihan tersebut, namun sebelum pergi. Hamba mohon Seng Su Nianxing menyegel tempat ini, ucap King Jiating dengan hormat. Baiklah, Jiating, Yan, aku pergi dulu, ucap King Ruo sambil menatap King Di, kamu boleh berada di tempat ini. Setelah pekerjaanku selesai aku akan menjemputmu, ucap King Ruo dengan ramah. Baik, Seng Su Nianging, jawab semua orang namun tidak dengan King Di. Aku rasa sudah cukup, aku akan ikut pergi bersama Seng Su Nianging, ucap King Di dengan serius. Baiklah, ucap King Ruo sambil menatap Hai Zongwu yang terdiam tanpa berani mengangkat kepalanya. Tuan Putri, kini Anda sudah menjadi bagian dari Shen Guoshi King. Akan ada aturan-aturan, aku harap Anda dapat belajar dengan baik, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi dan senjata. Terima kasih, Seng Su Nianxing, tapi ini, ucapnya dengan ragu. Ini adalah hadiah pernikahan dariku untuk kalian berdua, mohon diterima, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, Seng Su Nianxing, ucap Hai Zongwu dengan hormat sambil menerima cincin penyimpanan tersebut dan berlutut dengan hormat. Baik, Jiating, Yan, lindungi klan, jika ada masalah penting hubungi aku, ucap King Ruo dengan serius, sambil membawa King Di, Luo Zhao, Luo Jiaolai dan Long Yuwei meninggalkan tempat itu. Baik, Seng Su Nianging, ucap King Jiating, King Yan dan Hai Zongwu sambil berlutut dengan hormat. Menatap sosok King Ruo yang membawa Luo Zhao dan rombongannya bergerak naik ke atas langit. Di atas langit klan, sus, tiba-tiba bola emas transparan muncul, mengurung tubuh mereka, lalu terus bergerak naik ke atas langit klan. Sus, bola emas transparan tersebut melewati mantra formasi perlindungan langit klan, dan berhenti di tempat itu. Di atas langit klan, King Ruo mulai membuat segel tangan, dan menyegel seluruh kawasan klan King tersebut dengan mantra formasi perlindungan dan mantra formasi ilusi tingkat tinggi. Setelah selesai menyegel klan King dengan mantra formasi perlindungan tingkat abadi,
King Ruo lalu membawa rombongannya bergerak melewati mantra formasi perlindungan langit kota Hai, lalu bergerak meninggalkan kota itu. Setelah King Ruo benar-benar telah pergi, King Jiating dan King Yan yang dapat melihat tempat itu telah tersegel, lalu membawa King Yan dan Hai Zongwu ke dalam aula istana klan, serta memanggil King Mutang, King Pang, King Hui dan kedua tetua lainnya untuk membahas rencana selanjutnya. Di atas langit kota Hai, Sus, bola emas transparan tersebut terus bergerak menuju wilayah selatan daratan ilahi dengan tenang. Di atas langit, sambil bergerak dengan tenang, Long Yuwei, apakah kamu pernah mendengar nama Danau Naga Biru? Tanya King Ruo, membuat Long Yuwei dan rombongannya begitu terkejut. Apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Penguasa, Danau Naga Biru adalah sebutan lain dari Samudera Es, tempat aku menemukan mutiara air tak berbentuk tetua besar Long Sihai sebelumnya. Di kedalaman Samudera Es tersebut terdapat makam istana es yang akan terbuka 3000 tahun sekali, dan ada rahasia kuno di dalamnya yang saat ini masih belum terungkap, jawab Long Yuwei menjelaskan. Rahasia kuno? Tanya King Ruo dengan serius. Benar, dan banyak para kultivator semi-abadi tingkat puncak yang tewas di tempat itu, termasuk tetua besar Long Sihai yang merupakan salah satu jenderal utama ras naga air. Jika perkiraan tidak salah, tempat itu akan terbuka 2 minggu lagi, jawab Long Yuwei menjelaskan, membuat King Ruo begitu bersemangat namun tampak ragu. Penguasa, tempat itu searah dengan perjalanan kita, ucap Luo Zhao. Searah dengan perjalanan kita? Tanya King Ruo dengan serius. Benar, Samudera Es terletak di ujung daratan hukuman langit yang merupakan perbatasan Kekaisaran Shen Wang dengan Kekaisaran Shen Xia, jawab Luo Zhao menjelaskan, menatap King Ruo dengan serius. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Bagaimana penguasa tiba-tiba tahu tempat itu? Tanya Luo Zhao dengan serius. King Ruo tersenyum santai. Aku secara tidak sengaja mendengar percakapan Wang Sang dan Ming Xin, jawab King Ruo dengan santai. Wang Sang, Ming Xin. Tanya King Di dengan penasaran. Mereka adalah leluhur klan Shen Wang dan Shen Ming. Selain itu, ada juga Dingdu dan Ma Yunsa, yang ternyata pelindung Kekaisaran Shen Wang, termasuk leluhur Luo Yimen yang aku bunuh, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Luo Zhao dan rombongannya ternganga. Ternyata Kekaisaran Shen Wang memiliki para pelindung di tahap abadi, ucap Luo Jiao Lai takjub. Aku benar-benar tidak mengira, ternyata selama ini Kekaisaran Wen Wang memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, ucap Luo Zhao dengan serius. Tidak heran jika mereka mampu memisahkan diri dan memiliki kekaisaran sendiri, ucap King Di menimpali. Lalu penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Luo Jiao Lai. Untuk sementara kita bergerak menuju kota Feilong dulu, jawab King Ruo. Baik penguasa, ucap mereka dengan penuh semangat. Di tempat lain, kota Hai. 3 hari kemudian, jenderal yang diutus oleh Hai Danyu akhirnya kembali. Dengan langkah tergesa-gesa, jenderal tersebut langsung menemui Hai Danyu di dalam aula istana yang sedang mengadakan pertemuan penting. Hormat pada Yang Mulia, ucapnya sambil berlutut di hadapan Hai Danyu dengan hormat. Jenderal, bangunlah, ucap Hai Danyu dengan tenang. Terima kasih Yang Mulia, dan kita telah mendapatkan balasan dari Yang Mulia Kaisar, ucapnya sambil menyerahkan gulungan surat emas yang tersegel materai kekaisaran pada Hai Danyu. Terima kasih, ucap Hai Danyu sambil menerima surat tersebut dan memeriksanya dengan tenang. Sesekali matanya terbelalak hingga akhirnya terdiam mematung, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan yang begitu penasaran dengan isi surat tersebut. Yang Mulia, ucap seorang menteri membuyarkan lamunannya. Klan Shen Luwu telah pergi dari ibu kota kekaisaran, dan Yang Mulia Kaisar mengutusku untuk menemui Patriark Cao Jiating dan memintanya untuk menjadi Perdana Menteri Kekaisaran, jawab Hai Danyu, membuat ruangan itu menjadi hening. Ini benar-benar di luar nalar. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ucap seorang menteri dengan heran. Yang Mulia, apakah ada penjelasan lain yang lebih detail mengenai perintah ini? Tanya seorang menteri.
Hai Daniu menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Kaisar tidak mengatakan alasan apapun, ucapnya sambil menyerahkan gulungan surat emas yang tersegel pada menteri tersebut. Benar, ini hanya perintah dari Yang Mulia Kaisar yang ingin kita berdamai dengan klan Shen Chao dan meminta kesediaan patriark klan untuk mengisi kekosongan kursi Perdana Menteri, jawab menteri tersebut menjelaskan. Itu artinya kota Hai akan aman. Lalu Yang Mulia apa rencana kita selanjutnya? Tanya seorang jenderal. Tarik semua pasukan di wilayah perbatasan, turunkan penjagaan dan tenangkan penduduk kota. Setelah itu kita akan bergerak menemui Patriark Cao Jiating, jawab Hai Danius sambil meminta bendahara kerajaan untuk menyiapkan hadiah untuk klan Shen Chao. Baik, ucap semua orang dengan perasaan lega. 30 menit kemudian, setelah persiapan selesai dibuat, Hai Daniu lalu membawa para menteri dan jenderal kerajaan menuju klan Shen Chao. Iring-iringan besar yang keluar dari istana itu menarik perhatian para penduduk kota, sehingga membuat mereka berbondong-bondong memenuhi jalanan kota dan mengikuti rombongan tersebut. Tidak lama, Hai Daniu dan rombongan besar itu akhirnya tiba di depan pintu gerbang klan Shen Chao, namun mendapati klan tersebut telah kosong, sehingga hal tersebut membuat kota Hai menjadi gempar. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang menteri dengan heran. Hai Daniu yang masih terdiam dengan pikirannya, yang sedang memikirkan nasib putrinya Hai Zhongwu, tiba-tiba menatap semua orang dengan tenang. Sekarang aku mengerti, ucapnya lalu membubarkan semua orang serta meminta beberapa jenderal untuk menyegel kawasan tersebut, serta melaporkan masalah tersebut ke kaisaran. Di tempat lain, di kawasan dalam klan King. Di balik mantra formasi perlindungan ilusi emas, King Jiating, King Mutang serta para tetua tingkat tinggi lainnya yang dapat melihat kedatangan Hai Daniu dan penduduk Hai duduk dengan tenang, membahas masalah tersebut dengan tenang. Benar yang diucapkan oleh Seng Sun Yanxing sebelumnya, ucap King Jiating dengan tenang, menatap kerumunan besar tersebut yang terus bergerak meninggalkan tempat itu dengan tertib. Patriark, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Mutang. Kita akan merencanakan hari baik Yan Er dan Putri Hai Zhongwu, serta membahas rencana ke depan. Baik, ucap King Mutang dan rombongannya dengan gembira lalu kembali menuju aula klan. Di tempat lain, menjelang sore, King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di perbatasan daratan hukuman langit. Penguasa, kita telah memasuki daratan hukuman langit, dan kita dilarang untuk terbang di atasnya, ucap Luo Zhao dengan penuh semangat, sambil mengitari pandangannya menatap hamparan hutan raksasa yang melepaskan aura gelap tersebut dengan tenang. Daratan hukuman langit, apakah ada kisah mengenai hal ini? Tanya King Ruo dengan tenang, sambil membawa rombongan menuju perbatasan hutan yang ada di hadapannya. Dikatakan demikian karena di tempat inilah para monster gelap serta makhluk raksasa di penjara. Adapun kawasan hutan gersang ini adalah kawasan yang menyegel mereka untuk tidak keluar dari wilayah ini, jawab Luo Zhao menjelaskan. Lalu bagaimana dengan kota Feilong yang ada di tengah tempat ini? Tanya King Ruo. Sebenarnya kota Feilong adalah wilayah suci yang digunakan oleh para abadi untuk menempatkan para penjaga segel. Namun seiring waktu, tempat itu menjadi kota yang ramai, jawab Luo Zhao sekali lagi. Baiklah, ucap King Ruo sambil membawa rombongannya mendekati benteng kecil yang menjadi pintu masuk menuju kota Feilong. Gunakan identitas klan Shen Zhenyin, ucapnya dengan tenang. Baik penguasa. Pada saat bergerak mendekati tempat itu, King Ruo dan rombongannya dikejutkan dengan pemandangan hiruk-pikuk di tempat itu. Luo Zhao, ucap King Ruo berhenti di atas langit, meminta Luo Zhao menanyakan masalah tersebut. Baik penguasa, jawabnya lalu bergerak menuju gerbang benteng tersebut. Penguasa, sepertinya telah terjadi sesuatu, ucap Luo Jiaolai dengan serius. Benar, ucap King Ruo sambil meminta, King Di dan Long Yuwei kembali ke dalam dunia jiwa. Tanpa membantah, mereka yang tidak ingin memperlambat pergerakan King Ruo lalu menganggukkan kepalanya. Baik penguasa, ucap mereka dengan hormat lalu memasuki dunia jiwa. Di depan benteng, sosok Luo Zhao tiba di depan pintu gerbang benteng. Saudara, apa yang terjadi?
Tanya Luo Zhao pada prajurit penjaga dengan wajah penasaran. Ada sedikit masalah, monster-monster di kawasan daratan terlarang tiba-tiba menyerang benteng timur kota Feilong, jawab prajurit tersebut dengan serius. Para monster menggila, dengan wajah serius. Benar, saat ini sebagian dari penduduk kota yang tidak ingin tinggal, sekarang sedang dievakuasi oleh penguasa kota untuk pergi, ucap prajurit tersebut menjelaskan. Ini aneh, selama puluhan ribu tahun, monster-monster tersebut bahkan tidak pernah berani mendekati kota, tapi ini, ucap Luo Zhao dengan heran. Benar, hal ini memang tidak pernah terjadi, ucap prajurit tersebut menanggapi. Baik saudara, terima kasih informasinya, ucap Luo Zhao sambil memeriksa kerumunan tersebut, untuk mencari anggota klan Shen Luo di tempat itu dengan seksama. Selesai memeriksa kerumunan tersebut dengan seksama, Luo Zhao yang tidak mendapati anggota klan Shen Luo, lalu kembali menemui King Ruo yang sedang menunggunya. Setelah selesai memeriksa, sosoknya kembali dan muncul di hadapan King Ruo. Zhao, bagaimana? Tanya King Ruo dengan tenang. Terjadi masalah di kawasan dalam, monster-monster yang ditawan di wilayah terlarang ini sedang menyerang benteng timur kota Feilong, jawabnya dengan serius. Jika demikian, apakah kita bisa pergi ke kota Feilong melalui tempat itu? Tanya King Ruo sambil menatap gerbang teleportasi kecil di dalam benteng tersebut. Sepertinya tidak bisa, penguasa, karena pihak keamanan tidak akan memberi izin, jawab Luo Zhao dengan serius. Jika demikian, kita akan mencobanya dengan paksa, ucap King Ruo lalu membawa Luo Zhao meninggalkan tempat itu. Sosoknya yang berada di dalam bola emas transparan, bergerak terbang di atas langit daratan hukuman langit. Penguasa, ini ucap Luo Zhao dengan serius. Tenanglah, setidaknya kita harus mencoba, ucap King Ruo dengan serius. King Ruo bergerak melintasi langit hutan raksasa tersebut dengan kecepatan puncaknya. Namun tekanan yang begitu luar biasa tiba-tiba muncul seperti menamparnya. Bola emas transparan tersebut terlempar hingga ratusan meter, membuat Luo Zhao yang merasakan tekanan yang begitu mengerikan tersebut pucat pasi. Penguasa, ucapnya dengan serius. Aku punya ide, ucapnya sambil meminta Luo Zhao kembali ke dalam dunia jiwa. Tapi penguasa, jawabnya khawatir, mengira King Ruo akan melewati tempat tersebut dengan paksa. Tenanglah, ucap King Ruo sekali lagi dengan wajah serius. Baik, jawabnya lalu memasuki dunia jiwa dengan wajah tidak rela. Setelah Luo Zhao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menggunakan kekuatan puncaknya sambil mengedarkan teknik rantai mutiara 6 bintang, mencoba menerobos langit hutan tersebut dengan paksa. Semoga ini berhasil, batinnya penuh harap. Duar, kekuatan terlarang kembali muncul dan melempar King Ruo menjauh dari tempat itu. Sebenarnya berapa sosok abadi yang menciptakan segel terlarang di kawasan ini? Batinnya dengan heran lalu kembali mundur menuju wilayah perbatasan hutan tersebut. Sosoknya turun dengan perlahan sambil mengeluarkan tautau dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat. Tautau, gunakan kekuatan puncakmu, kita harus segera tiba di kota Feilong secepat mungkin, ucap King Ruo sambil bergerak naik ke atas punggungnya. Baik penguasa, lalu bergerak memasuki hutan yang mulai gelap tersebut dengan tenang. Sambil memasuki hutan meranggas, penguasa, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tautau dengan serius. Monster-monster yang ditawan di kawasan terlarang ini sedang menyerang kota Feilong, jawab King Ruo sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Kota Feilong, tanya Tautau dengan penasaran. Benar, itu adalah kota yang ada di tengah-tengah daratan hukuman langit ini, yang merupakan tempat persembunyiannya klan Shen Luo cabang ketiga, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Tautau langsung melesat, memasuki hutan raksasa tersebut dengan kekuatan puncaknya. Penguasa, ucap Tautau dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa, sebelumnya di dalam dunia jiwa hamba melihat ada kuda naga, dengan kecepatannya, ucap Tautau dengan ragu. Hais,
Mengapa aku tidak ingat dengan hal itu? Tahu-tahu terima kasih, ucap King Ruo lalu meminta Guai tersebut kembali ke dalam dunia jiwa. Tanpa membantah, tahu-tahu lalu kembali ke dalam dunia jiwa, bersamaan dengan munculnya seekor kuda naga berwarna putih keemasan di tempat itu. Ayo bergerak, ucap King Ruo sambil naik ke atas punggungnya, membuat hewan langit yang telah dia segel dengan mantra formasi perjanjian darah tersebut langsung bergerak. Sus, sosoknya yang membawa King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya yang begitu luar biasa. Kecepatan kuda naga ini bahkan 3 hingga 4 kali lipat dari tahu-tahu. King Ruo membatin senang sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Di dalam dunia jiwa, tahu-tahu yang baru saja memasuki dunia jiwa langsung mendapat pertanyaan dari Luo Zhao. Saudara tahu-tahu, bagaimana perkembangan di luar? Dan apa yang sedang dilakukan penguasa? Saat ini penguasa sedang menuju kawasan dalam tanah hukuman langit dengan menggunakan kuda naga. Jawab tahu-tahu menjelaskan, membuat Luo Zhao yang tidak dapat memeriksa situasi yang terjadi di luar dunia jiwa melalui aula cermin jiwa akhirnya dapat bernafas lega. Apakah itu artinya penguasa baik-baik saja? Benar, jawab tahu-tahu dengan serius. Terima kasih, saudara, ucapnya dengan hormat, lalu berkultivasi, memanfaatkan situasi tersebut untuk memulihkan diri. Di luar dunia jiwa, sus, kuda naga terus bergerak membawa King Ruo menuju kawasan dalam daratan hukuman langit dengan kecepatan puncaknya. Menjelang tengah malam, King Ruo tiba-tiba merasakan ledakan aura dan suara pertempuran di kawasan hutan tersebut, yang semakin lama semakin terdengar dengan jelas. Benar-benar kawasan liar, setidaknya aura hewan buas ini sudah berada di tahap semi-abadi tingkat menengah hingga tingkat puncak. Benar-benar bukan hutan yang ramah, ucapnya sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Terus bergerak, ucap King Ruo dengan tenang. Sepanjang malam, kuda naga tersebut terus bergerak membawa King Ruo memasuki hutan meranggas raksasa tersebut. Menjelang pagi, King Ruo akhirnya keluar dari kawasan terlarang tersebut. Setelah memasukkan kuda naga ke dalam dunia jiwa, King Ruo naik ke atas langit, bergerak menuju kawasan dalam terempat itu yang ternyata adalah gurun pasir raksasa. Sus, sosoknya melesat dengan kecepatan puncaknya. Saat pagi tiba, King Ruo akhirnya melihat kota kecil yang berada di puncak gunung hijau yang sedang dikepung oleh jutaan makhluk seperti anjing, namun dengan tubuh yang lebih besar hingga 5 kali dari tubuh anjing biasa, dengan gigi seperti besi hitam dan kulit sekeras besi dan cakar hitam yang panjang. Di sisi yang berlawanan, juga muncul hewan buas dengan wajah seperti harimau, bertubuh singa, dengan cakar hitam yang mengandung racun yang mematikan. Tao Tai dan Tao Wu, King Ruo membatin sambil bergerak menuju kota Feilong yang sedang kacau oleh pertempuran yang terjadi di sekitar benteng kota. Monster gelap ini bukan hanya menyerang benteng gerbang timur, tapi menyerang dari berbagai arah. Sebenarnya apa ingin dilakukan oleh mereka? King Ruo membatin sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Duar, ledakan dahsyat suara pertempuran terus menggetarkan kawasan itu dengan hebat. Bersamaan dengan lengkingan raungan keras dari kedua monster yang berusaha merangsek memasuki kota Feilong dengan paksa. Selas kilatan cahaya perak, yang King Ruo lepaskan memotong hewan buas tersebut dan membunuhnya, membuat barisan monster buas tersebut sedikit kacau, namun tidak lama kemudian tertib kembali. Ternyata mereka tidak takut mati. King Ruo membanting sambil terus bergerak. Namun pada saat tiba di atas langit kota, tiba-tiba King Ruo dikejutkan dengan para monster tersebut yang ternyata dapat terbang dengan bebas. Sus. Ribuan monster tersebut bergerak mengepung dan menyerangnya. Selas. Tebasan cahaya perak memotong tubuh mereka, dan menjatuhkannya dari atas langit. Sus. King Ruo yang menggunakan topeng perak terus bergerak hingga tiba di atas langit kota Feilong. Mengamati pertempuran tersebut dengan seksama, membuat ribuan penjaga kota yang tampak begitu kewalahan begitu kesal. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Jangan hanya menonton, ucap sosok berjubah emas dengan kesal.
King Ruo yang sedang mencari cara untuk mengalahkan jutaan makhluk gelap tersebut terus mengamati pertempuran tersebut dengan seksama, sambil membunuh ribuan monster tersebut yang terus bergerak menyerangnya. Kedua makhluk ini menyerap kekuatan serangan yang diterimanya untuk menjadi lebih kuat, bahkan dapat memperbanyak diri setelah memakan anggota mereka yang terbunuh. King Ruo membanting dengan serius. Anak muda, jangan terbang di atas langit kota. Monster ini bisa menirukan dan mempelajari teknik pertempuran yang kita gunakan. Ucap Jenderal Zirah Emas yang memimpin pasukan tersebut berbicara pada King Ruo dengan kesal. Baiklah, ucap King Ruo sambil bergerak menyerang monster-monster tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat pertempuran mengguncang kawasan itu dengan hebat, bersamaan dengan raungan keras monster-monster yang menggila dan murka. Sus, fisik raksasa mereka bergerak menyerang pasukan penjaga pelindung kota dengan beringas, membuat pemandangan di tempat itu benar-benar menakutkan. Sus. King Ruo yang masih belum menggunakan kekuatan puncaknya, bergerak ke berbagai arah, memotong tubuh monster-monster tersebut dengan pedang peraknya. Lihat, sosok bertopeng perak itu, bertarung sendiri di luar kawasan benteng, ucap komandan pasukan. Menatap King Ruo yang sedang berusaha mempelajari kekuatan monster-monster tersebut. Anak muda, jangan merasa kuat sendiri. Ucap sang jenderal meminta King Ruo untuk bergabung bersama pasukan. Jenderal, ada belasan juta monster di luar kawasan ini. Jika kita tidak menemukan cara untuk mengalahkannya, maka kita akan mati, ucap King Ruo sambil terus bergerak menebaskan pedang peraknya. Apa? Belasan juta? Ucap prajurit tersebut panik, membuat jenderal pasukan begitu kesal. Kamu jangan melemahkan semangat pertempuran. Ucapnya menatap King Ruo dengan kesal. Jenderal, kita bertempur untuk membunuh musuh, bukan untuk bermain-main. Jika seperti ini cara kalian bertempur, ini tidak ubahnya dengan mengulur waktu untuk mati dengan perlahan. Jawab King Ruo dengan serius, membuat semangat prajurit yang sebelumnya melemah kini bangkit kembali. Saudara benar, ucap komandan pasukan sambil membawa pasukannya bergerak menghampiri King Ruo dan membantunya. Duar. Ledakan dahsyat pertempuran semakin menggila, namun kelemahan monster-monster tersebut masih belum ditemukan. Komandan, apakah sebelumnya kalian sudah menggunakan serangan api atau serangan es? Tanya King Ruo dengan serius. Maksud Tuan? Tanya sang komandan dengan serius. Mengunci pergerakan mereka dengan teknik serangan api, ucap King Ruo. Sudah Tuan, tetapi mereka justru menelan kekuatan api dan kekuatan es tersebut dan membuat mereka semakin kuat dan banyak, ucap komandan tersebut. Tuan, monster-monster ini adalah pelahap gelap yang dapat menelan apa saja untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu mereka juga dapat meregenerasi tubuhnya yang telah putus, ucap komandan pasukan lainnya. Oh, aku mengerti, ucap King Ruo tiba bergerak, menebaskan pedangnya peraknya, memotong tubuh yang hendak menerkamnya, lalu membakar tubuh yang baru saja terpotong tersebut dengan api putih dan mengubahnya menjadi abu. Tuan, ini berhasil, ucap komandan pasukan tersebut dengan gembira. Lakukan seperti Tuan Topeng Perak. Ucap jenderal pasukan memberi perintah pada semua orang, serta meminta komandan pasukan tersebut untuk menyamarkan informasi itu pada jenderal pasukan yang bertempur di sisi benteng lainnya. Baik, ucap semua orang lalu membentuk kelompok, dan saling kerja sama membunuh monster-monster tersebut. King Ruo yang sebenarnya bisa saja menggunakan kekuatan abadinya untuk membunuh monster itu akhirnya tersenyum tenang. Memberikan cara seperti ini lebih baik daripada menolong mereka begitu saja, karena selain tidak membuat mereka manja, ini juga memberikan pengetahuan baru pada mereka untuk menghadapi monster-monster ini di masa yang akan datang, batinnya puas. Sus, jenderal yang memimpin pasukan di wilayah timur tersebut menghampirinya. Tuan, terima kasih, ucapnya dengan hormat. Dapat membantu kota Feilong adalah kehormatanku, tapi terlalu dini untuk berterima kasih, tugas kita masih sangat banyak, ucap King Ruo, sambil melepaskan tebasan pedang perak yang ada di tangannya sambil melepaskan serangan api putih, yang langsung membakar monster yang terbunuh tersebut menjadi abu.
Baik Tuan, ucap jenderal tersebut dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, cara yang King Ruo gunakan mengubah arah pertempuran tersebut, selain membuat pasukan kota Feilong semakin bersemangat, hal itu juga membuat monster-monster tersebut mulai menjaga jarak. 5 jam kemudian, King Ruo dan pasukan kota Feilong berhasil memukul mundur pasukan monster tersebut sejauh 5 km, membuat tempat itu memiliki ruang bagi pasukan untuk bergerak dengan leluasa. Komandan, aku ada ide, ucap King Ruo yang berpura-pura kelelahan. Silakan Tuan, bagi pasukan menjadi 2, untuk pasukan yang masih bugar untuk terus menyerang dan sebagian lainnya membuat jebakan, ucap King Ruo. Baik Tuan, sambil memberi perintah pada pasukan untuk terus bergerak menyerang dan memanggil mereka yang kelelahan untuk bergerak mundur. Tuan, apa rencana selanjutnya? Tanya komandan pasukan tersebut dengan serius. Tandai setiap tempat dan wilayah, lalu dirikan gerbang teleportasi hitam untuk mengirim mereka ke dalam badai ruang dan waktu, ucap King Ruo, membuat komandan pasukan dan mereka semua yang ada di tempat itu begitu bersemangat. Baik, Tuan, ucap sang komandan, memberi perintah pada pasukan, lalu meminta prajurit untuk menyampaikan informasi tersebut pada pasukan lainnya. Setelah memastikan bahwa pasukan tersebut telah bekerja dengan baik, King Ruo yang berpura-pura kelelahan itu lalu menghampiri komandan pasukan. Tuan, ada apa? Tanya komandan pasukan tersebut dengan hormat. Komandan, aku ingin memulihkan diri, jawab King Ruo menjelaskan. Baik Tuan, ucapnya dengan hormat, sambil meminta King Ruo untuk segera memulihkan dirinya. Terima kasih komandan, ingat untuk menarik mundur mereka yang kelelahan dan biarkan pasukan yang masih bugar untuk mengambil alih penyerangan, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju benteng kota Feilong. Sus, sosoknya bergerak dengan tenang hingga akhirnya menemukan tempat yang aman untuk mengeluarkan Luo Zhao dari dalam dunia jiwa. Sosoknya berhenti di antara pohon-pohon raksasa sambil melepaskan mantra formasi ilusi. Sosok Luo Zhao muncul di tempat itu dengan wajah heran. Penguasa, di mana kita? Tanya Luo Zhao dengan serius sambil mengedarkan pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Kita sudah tiba di kota Feilong, jawab King Ruo sambil menjelaskan pertempurannya, dan menjelaskan suasana di tempat itu dengan detail, membuat Luo Zhao tampak khawatir. Lalu penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Pergi dan temui mereka, tunggu aku di klan, aku akan menyusul, ucap King Ruo dengan tenang sambil meminta Luo Zhao menggunakan topeng perak. Baik penguasa, dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Luo Zhao pergi, King Ruo lalu beristirahat dengan tenang, menunggu saat yang tepat untuk pergi dari tempat itu. Di tempat lain, sosok Luo Zhao bergerak mendekati benteng kota dengan tenang, lalu menemui jenderal pasukan yang sedang berada di tempat itu. Tuan, ucap jenderal tersebut menyambut kedatangan Luo Zhao dengan hormat, mengira Luo Zhao adalah King Ruo, sosok yang membantu mereka mengubah arah pertempuran tersebut. Jenderal, bagaimana dengan penduduk kota? Apakah mereka sudah ditenangkan? Sudah Tuan, jawab jenderal tersebut dengan hormat. Baik jenderal, aku ingin beristirahat dan memulihkan diri di dalam kota, apakah bisa? Tentu saja bisa Tuan. Sambil meminta 4 sosok paruh baya untuk membuka segel perlindungan kota. Silakan Tuan, ucapnya dengan hormat. Terima kasih, jenderal, ucap Luo Zhao lalu meninggalkan tempat itu, bergerak memasuki kota Feilong dengan tenang. Jenderal, ucap keempat sosok paruh baya yang berjaga bersama sang jenderal, menatap kepergian Luo Zhao dengan serius. Tenanglah, aku yakin dia bukan musuh, ucap jenderal tersebut dengan tenang. Tapi, jenderal, dengan wajah ragu, begini saja, ikuti dan awasi dia dengan diam-diam, ucap jenderal tersebut memberi perintah. Baik, jenderal. Lalu bergerak mengikuti Luo Zhao. Di tempat lain, Luo Zhao terus bergerak menuju klan Shen Luo dengan perasaan berdebar-debar. Semoga mereka masih ada dan tidak meninggalkan kota, batinnya. Pada saat terus bergerak menuju pusat kota, tidak lama kemudian,
tiba-tiba Luo Zhao merasakan dua aura yang mengikutinya. Sepertinya mereka sedang mengawasiku, batinnya sambil terus bergerak dengan perasaan tidak tenang. Setelah bergerak cukup lama, Luo Zhao akhirnya tiba di penginapan sederhana yang merupakan milik kediaman klan Shen Luo. "Selamat datang di penginapan kami pahlawan," ucap dua gadis pelayan, yang juga mengira dirinya adalah King Luo, menyambut kedatangannya dengan hormat. "Pahlawan?" tanya Luo Zhao sambil menunjuk dirinya. "Tuan, jangan berpura-pura, kami semua sudah tahu. Anda adalah sosok yang sudah membantu kota kami," ucap gadis tersebut dengan hormat. "Baiklah Nona, aku ingin beristirahat dan memulihkan diri," ucap Luo Zhao dengan hormat sambil menahan haru, menatap kedua gadis yang dikenalinya tersebut dengan gembira. "Baik Tuan." Sambil membawa Luo Zhao meninggalkan tempat itu. "Tunggu Nona, aku belum membayar," ucap Luo Zhao dengan serius. "Untuk pahlawan, semuanya gratis," ucap gadis tersebut dengan ramah. Luo Zhao menggelengkan kepalanya. "Nona, aku tidak ingin berhutang, jadi jangan membuatku seperti itu," ucapnya dengan ramah membuat kedua gadis tersebut tampak serba salah. "Maaf Tuan, kami tidak bermaksud demikian, tapi sudah sepantasnya Tuan mendapatkan hal seperti ini. Tuan sudah membantu kota kami, maka izinkan kami mengucapkan terima kasih pada Tuan," ucap gadis tersebut dengan serius. "Jika mereka tahu yang melakukannya adalah penguasa muda, bukan aku, mungkin mereka akan memukulku." Luo Zhao membatin sambil menahan tertawa. "Baiklah, tapi ini untuk kalian berdua," ucap Luo Zhao sambil memberikan kedua gadis itu cincin penyimpanan yang berisi masing-masing 5 juta kristal jiwa abadi. "Baik, Tuan, terima kasih." Sambil menerima cincin penyimpanan Luo Zhao. Namun tiba-tiba kedua gadis tersebut saling berpandangan, lalu menatap Luo Zhao dengan wajah pucat pasi. "Tuan, jangan bercanda, harga satu malam penginapan ini bukan untuk membayar biaya penginapan, tapi ucapan terima kasih. Nona, aku ingin beristirahat, apakah kalian akan menahanku di sini?" "Baik, Tuan." Lalu membawa Luo Zhao ke kamarnya, dengan pikiran yang tidak tenang. Di luar penginapan, dua sosok paruh baya yang mengikuti Luo Zhao dengan diam-diam tiba-tiba kehilangan sosok Luo Zhao. "Sepertinya Tuan itu menyadari keberadaan kita. Saudara, apa rencana kita selanjutnya?" Dengan wajah tidak berdaya, kembali ke benteng kota, lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam lorong penginapan, di belakang kedua gadis pelayan yang membawanya, Luo Zhao terus melangkahkan kakinya dengan santai. Semi abadi tingkat dasar, tidak menyangka kedua anak nakal ini sudah cukup kuat. Batinnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Tidak lama kemudian Luo Zhao akhirnya tiba di kamarnya. "Silakan Tuan," ucap kedua gadis tersebut dengan hormat. "Baik, panggilkan aku manajer penginapan, ada hal penting yang ingin aku bicarakan," ucap Luo Zhao sambil memasuki ruangannya. "Baik Tuan," jawab salah satu gadis, lalu meninggalkan tempat itu, namun satu gadis lainnya berjaga di tempat itu. "Nona, masuklah, ada hal yang ingin aku bicarakan," ucap Luo Zhao dengan tenang. "Baik Tuan." Lalu memasuki kamar, berdiri, dan menjaga jarak dari Luo Zhao. "Silakan Tuan." "Nona, aku begitu kelelahan, apakah kamu bisa membantu memijat punggungku?" ucap Luo Zhao menggodanya, membuat wajah gadis itu langsung memerah kesal. "Tuan, ini bukan penginapan yang Anda maksud." "Sekarang aku mengerti," ucapnya sambil mengeluarkan cincin penyimpanan yang Luo Zhao berikan sebelumnya, lalu melemparnya pada Luo Zhao. "Ambillah, kami tidak perlu uang dari pahlawan kota seperti Anda." Hendak bergerak pergi, membuat Luo Zhao tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak menyangka gadis cengeng yang suka mencuri manisan di dapur umum murid klan, kini benar-benar berkarakter," ucap Luo Zhao, membuat gadis tersebut langsung menghentikan langkahnya. "Kamu?" menatap Luo Zhao dengan heran. "Jika demikian ambillah uang ini dan beli manisan yang kamu senangi itu. Selain itu, ini untukmu," ucap Luo Zhao sambil memberi 2 buah apel emas dan 3 buah persik abadi, membuat gadis itu ternganga.
Tuan, siapa Anda sebenarnya? Menatap Luo Zhao dengan penuh selidik. Sangat kuat, semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, tapi bagaimana dia bisa mengetahui aib kecilku? Batinnya menatap Luo Zhao yang masih tertawa di hadapannya. Pada saat Luo Zhao hendak berbicara, tiba-tiba pintu kamar diketuk. Tuan, ucap pelayan yang sebelumnya pergi, berbicara dengan hormat. Masuklah, ucap Luo Zhao dengan ramah. Dengan perlahan pintu kamar itu terbuka, menampilkan gadis pelayan yang datang bersama manajer penginapan. Saudari, ucap gadis pelayan tersebut, menatap pelayan lainnya yang berdiri dan menjaga jarak dari Luo Zhao, sambil menatap 5 buah abadi di atas meja dengan heran, namun tidak dengan manajer penginapan yang tampak begitu tenang. Tuan, aku Ying Ziyun, manajer penginapan Ji ini, ucapnya menyapa Luo Zhao dengan ramah. Nona, duduklah, ucap Luo Zhao mempersilakan. Terima kasih Tuan, lalu menempati kursi yang tersedia. Setelah menempati kursinya, Ying Ziyun lalu mempersilahkan Luo Zhao untuk menjelaskan tujuannya. Silakan Tuan, ucapnya dengan hormat. Nona Ying Ziyun, sebelumnya aku meminta gadis ini memijat punggungku, namun bukan hanya menolak, dia juga mengembalikan pemberianku. Karena Nona sudah datang, aku ingin Nona yang menggantikannya, ucap Luo Zhao, membuat wajah Ying Ziyun langsung memerah. Tuan, jangan tidak sopan, penginapan kami bukan tempat yang seperti itu. Jika Tuan ingin mencari layanan seperti itu, silakan tinggalkan tempat ini. Menatap Luo Zhao dengan serius. Kamu, ucap Luo Zhao sambil menunjukkan dominasinya. Tuan, jangan memamerkan kekuatan di hadapanku. Sekalipun harus mati di tempat ini, aku akan bertarung melawanmu. Dengan tatapan dingin, Luo Zhao yang sudah tidak tahan menahan tawa, kini tertawa terbahak-bahak. Gadis cengeng yang malas, yang biasa bersembunyi di dalam ruangan tetua Song Hong, kini benar-benar menjadi gadis yang berkarakter, ucap Luo Zhao, membuat Ying Ziyun terdiam. Kamu, menatap Luo Zhao dengan serius. Saudari, sebelumnya dia juga mengatakan hal buruk padaku, ucap gadis pelayan lainnya. Maksud saudari Siang? Tanya Ying Ziyun. Siang An si pencuri manisan, Yun Ning si cengeng yang pemalas, dan Lin Ziking si nakal yang suka menyembunyikan baju murid laki-laki, ucap Luo Zhao, membuat ketiga gadis itu langsung ternganga. Kamu, menatap Luo Zhao dengan serius. Kemarilah, pijit punggungku, ucap Luo Zhao sambil membuka topengnya, membuat ketiga gadis tersebut langsung menghamburkan diri memeluk Luo Zhao dengan gembira. Kakak, ucap Yun Ning menangis terseduh-seduh. Hais, kalian ini sudah besar, mengapa masih menangis, ucap Luo Zhao menggodanya sambil menahan haru, mengusap rambut Yun Ning dengan lembut. Kakak buat kesal saja, ucap Lin Ziging sambil memukul dada Luo Zhao cukup keras. Setelah kelelahan saat bertarung, bukannya mendapat pijitan, tapi malah mendapat pukulan, bahkan pelukan kalian ini hampir membuatku tidak bisa bernapas, ucap Luo Zhao membuat ketiga gadis itu tertawa terbahak-bahak. Siapa suruh kakak mengerjai kami, ucap Xian An dengan kesal. Karena sekarang kalian sudah tahu, apakah kalian akan tetap memelukku seperti ini? Atau membantu memijit punggungku yang sedikit pegal? Selain itu aku punya hadiah untuk kalian, ucap Luo Zhao sambil menambahkan 10 buah-buahan abadi di atas meja. Kakak, aku saja, ucap Luo Xianan dan Luo Lin Ziging, lalu memijit pundak Luo Zhao. Sebelumnya aku mengira kalian sudah pergi dari kota, ucap Luo Zhao dengan tenang. Kakak pikir patriark gentar dengan masalah seperti ini. Lagi pula untuk mencari tempat tinggal baru, tidaklah mudah, ucap Luo Yunning. Luo Zhao menganggukkan kepalanya. Apakah itu artinya para tetua belum turun tangan? Benar, mereka akan turun tangan jika benteng kota benar-benar telah ditembus oleh monster-monster tersebut, jawab Luo Xiang'an. Belum saja para tetua turun tangan, kakak sudah membantu, bahkan aku tidak menyangka, ternyata pahlawan kota itu adalah kakak, ucap Luo Yunning dengan gembira. Ninger, itu bukan kakak, tapi orang lain, yang sebentar lagi akan datang menemui kita, jawab Luo Zhao.
membuat ketiga gadis tersebut langsung terdiam. "Maksud kakak?" tanya Luo Xiang'an. "Aku akan menjelaskannya, tapi lanjutkan dulu pijatan kalian," ucap Luo Zhao dengan tenang. "Baiklah," ucap Xiang'an dan Lin Ziqing dengan penuh semangat. "Baik, sebelum aku menjelaskan sosok tersebut aku ingin menanyakan bagaimana kabar Patriark dan semua orang," tanya Luo Zhao dengan serius. "Kakak, semua orang baik-baik saja, hanya saja akhir-akhir ini tetua Song Hong sering sakit-sakitan," jawab Luo Yunning menjelaskan. "Sakit-sakitan?" tanya Luo Zhao dengan serius. "Benar, pengaruh racun yang dia dapatkan saat muda, kini kambuh kembali," jawab Lin Ziqing menimpali. Membuat Luo Zhao langsung berdiri dari kursinya. "Sebaiknya kita ke klan saja, kabari semua tetua untuk berkumpul di aula utama," ucapnya dengan serius. "Baik kakak." Setelah membagikan buah-buahan abadi tersebut, Luo Yunning lalu membawa Luo Zhao memasuki klan Shen Luo yang berada di bagian belakang penginapan. Di tempat lain, King Luo yang masih beristirahat di tempatnya, tiba-tiba merasakan cincin penyimpanan yang bergetar. "Pesan dari Luo Zhao," ucapnya sambil memeriksa lencana giok pesan jiwa. "Semuanya baik-baik saja, syukurlah," ucapnya lalu meninggalkan tempatnya. Sosoknya bergerak naik ke atas langit, bersembunyi di balik mantra formasi ilusi emas, memeriksa pertempuran yang terjadi di kawasan Gunung Feilong dengan seksama. Monster-monster ini ternyata tidak memiliki mutiara jiwa, itu artinya hanya bisa dijadikan sebagai latihan. Bukan untuk diburu, tapi apa yang membuat mereka tiba-tiba menyerang kota? Ucapnya sambil memeriksa pertempuran yang terus berlangsung tanpa henti tersebut dengan tenang. Menjelang sore, saat memastikan monster-monster tersebut bergerak mundur, King Luo lalu memasuki kota Feilong. Sosoknya melewati mantra formasi perlindungan langit kota Feilong, lalu bergerak memeriksa kota itu dengan seksama. Saat malam tiba, King Luo lalu bergerak menuju penginapan Ji, yang merupakan milik klan Shen Luo yang menyamar sebagai klan Shen Yingzi. Di dalam aula utama klan, hadir di dalam ruangan itu, Luo Zhao, Patriark klan, 5 tetua tingkat tinggi, 5 tetua tingkat rendah, para tuan muda dari ke-10 tetua tersebut serta belasan murid berbakat. Selain itu, hadir juga Luo Xiang'an, Luo Yunning, dan Luo Lin Ziqing yang melayani semua orang. Mendengar cerita Luo Zhao yang menjelaskan perjalanannya hingga kembali ke klan tanpa menceritakan kehadiran sosok King Luo dan tujuan kedatangannya ke tempat itu dengan penuh semangat. "Jadi selama ini kamu berada di Kekaisaran Langit?" tanya Luo Songhong yang tampak mulai bugar setelah meminum rumput arak kristal dari Luo Zhao, menatapnya dengan wajah penasaran. "Benar tetua, dan selama ini aku memang melayani Tuan Muda Kelima," jawab Luo Zhao. "Tuan Muda Kelima, maksudmu Singer?" tanya Luo Songhong dengan serius. "Benar tetua, apakah kalian pernah mendengar nama Jenderal Besar Luo Xing?" "Jadi Jenderal Besar itu," ucap Luo Songhong dan semua orang dengan wajah terkejut. "Benar, Tuan Muda Kelima saat ini telah menjadi salah satu dari 12 jenderal utama Kekaisaran Langit," ucap Luo Zhao menjelaskan, membuat semua orang begitu gembira. "Sebelumnya kami mengira dia adalah orang-orang terah kedua. Jika demikian, mengapa Singer tidak mengutus seseorang untuk menolong kami?" tanya salah satu tetua dengan wajah serius. "Tetua Nancun, ini tidak semudah yang dibayangkan. Tuan Muda pernah memikirkan hal tersebut namun Istana Kekaisaran Langit tidak sesederhana itu, apalagi hidup seorang jenderal ditentukan di medan perang," jawab Luo Zhao menjelaskan. "Zuoer, aku mengerti," ucap Luo Nancun yang menyadari kesalahannya, menatap Luo Zhao dengan tenang. "Para tetua, selain Tuan Muda Kelima, juga ada Murong Jianyu, jenderal penjaga penjara api Gunung Langit, yang merupakan murid Tuan Muda Kelima," ucap Luo Zhao, membuat suasana di dalam ruangan itu semakin hangat. "Tapi Zhaoer, apa tujuan kedatanganmu kali ini?" tanya salah satu tetua dengan serius, karena menurutnya sangat aneh jika seorang prajurit seperti Luo Zhao meninggalkan pasukan.
Tetua Siwo, ucap Luo Zhao tiba-tiba menghentikan kata-katanya saat udara di luar halaman istana bergetar. Seseorang melewati segel mantra formasi perlindungan langit klan, ucap Luo Song Hong sambil berdiri dari kursinya. Mungkin dia penguasa muda. Luo Zhao membatin, lalu bersama Luo Song Hong dan semua orang, keluar dari dalam istana. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.